Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ingat kalau kita adalah milik Tuhan, anak Tuhan, maka kita patut menyadari bahwa langkah kecil dalam hidup kita, bila itu diserahkan kepada Tuhan, nanti akan berbuah besar sekali. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami dengar sebentar, tolong kami untuk mengertinya dan mulai sadar bahwa langkah kecil yang kami ambil dalam hidup kami, bila diserahkan kepada Tuhan, dapat berbuah luar biasa besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari kitab Rut. Saudara ingat, Rut itu sebelum apa? Sebelum 1 Samuel. Ya. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Rut pasal 2 ayat 2. Rut pasal 2 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku." Jawab Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Amin. Saudara perhatikan, ada dua peristiwa yang mirip. Peristiwa yang sebelumnya adalah peristiwa Musa. Kata Alkitab, pada suatu hari ia menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya sampai ke gunung Allah. Itu memang pekerjaan dia sehari-hari, menggembalakan kambing domba. Tetapi tepat pada waktunya itu, setelah dia 40 tahun diproses oleh Tuhan menjadi seorang gembala kambing domba yang bukan miliknya, ia sampai ke gunung Allah. Di sana dia kemudian dipanggil kembali oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi umat Israel yang kemudian dia bawa sampai berangkat menuju ke tanah perjanjian. Saudara pemirsa, di sini memang mereka perlu makan dong. Mereka kan belum punya ladang atau belum punya sawah. Jadi mereka pulang, ya, tidak bawa apa-apa. Nah, jadi Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku." Jawab Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Ya, memang kita perlu makanan. Kita tidak boleh bergantung kepada bantuan orang. Jadi di sini sesuatu yang normal, wajar, alamiah, tetapi apa? Ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk itu, khususnya untuk Rut. Kenapa? Mari kita lihat kata kuncinya yang dialami. Apa kata Rut dalam ayat 16, pasal 1 ayat 16 dan 17. Tapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku." Ini yang luar biasa. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut. Ini seperti orang janji nikah, saudara sekalian. Begitu sikap hati dari Rut terhadap mertuanya. Kata kunci tadi apa? Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dia orang Moab, dia menyembah berhala.
Itu kata kunci membuat apa langkah kecilnya mencari jelai, kakinya dituntun oleh Tuhan. Saudara lihat ayat berikutnya lagi. Katanya, ia pergi lalu sampai di ladang dan pemungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan, nah ini sebenarnya tidak kebetulan sih. Kebetulan ia berada di ladang milik Boas yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Kalau saudara tahu bahasa Ibrani, saudara sekalian, ya, karena itu saudara bisa belajar dari orang yang mengerti bahasa Ibrani. Di dalam Perjanjian Lama tidak ada satupun kata kebetulan. Di sini hanya terjemahan. Jadi kakinya dituntun oleh Tuhan sampai ke ladang milik Boas. Bisa saudara bayangkan, Boas itu mungkin umurnya sudah 50-60 tahun, tapi belum menikah. Luar biasa. Oleh sebab itu, waktu mereka memutuskan siapa yang layak untuk mengambil Ruth sebagai istri, maka dia bilang ada satu orang yang lebih dekat kepada Naomi daripada saya, katanya. Boas bilang begitu. Ketika mereka bicarakan itu di pintu gerbang, itu adatnya di sana begitu, dan orang itu bilang, maaf aja, kamu jangan merusakkan rumah tangga saya, karena dia sudah menikah. Jadi saudara sekalian, perhatikan baik-baik itu. Rencana Tuhan sempurna. Tuhan sudah siapkan Boas menjadi suaminya. Dan Boas itu adalah orang yang kaya raya. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara sekalian, ini yang saya paling suka lihat tuh. Apa katanya? Dalam ayat bagian firman Tuhan, ayat pasal 4, Rut pasal 4. Inilah keturunan Peres. Peres mempunyai anak Hesron. Hesron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Aminadab. Aminadab mempunyai anak Nahason. Nahason mempunyai anak Salmon. Salmon mempunyai anak Boas. Boas mempunyai anak Obed. Obed mempunyai anak Isai, dan Isai mempunyai anak Daud. Haleluya. Jadi Tuhan begitu luar biasa. Nanti sudah bisa baca dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 1. Jelas sebutkan di sana, itu mendapatkan anak, namanya ini dari Ruth. Namanya masuk dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus, oleh karena dia tadi sudah mengatakan bahwa Allahmu adalah Allahku. Jadi pengakuan iman saudara sekalian, ucapan iman saudara sekalian menentukan seluruh jalan hidupmu ke depan. Sehingga hal kecil pun yang kau lakukan dapat Tuhan buat berbuah menjadi luar biasa, menjadi sangat besar untuk masa depan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Tuhan menolong kami semua supaya hidup dalam iman dan keyakinan penuh kepada Tuhan, sehingga langkah kecil kami dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa ke masa depan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.